Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakiatul Ufa dari UIN Araniri dari jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Adapun saya membuat video ini untuk mempresentasikan hasil kerja saya tentang survei lapangan usaha untuk memenuhi mata kuliah Technopreneurship. Adapun wawancara yang saya lakukan yaitu dengan pemilik usaha fashion hijab. Nah, nama pemilik usaha tersebut yaitu Nurul Husna dan Rahma Sarah. Nama brand mereka yaitu Najah Scrub. Adapun tujuan dilakukannya survei antara lain adalah untuk mengetahui yang pertama tingkat kompetensi penjualan, yang kedua total peminat terhadap sebuah produk oleh sekelompok konsumen. Yang pertama tingkat kompetensi penjualan. Nah, kemampuan tenaga penjual untuk mengenalkan produk, memasarkan, dan juga meyakinkan pelanggan supaya mau menjalin hubungan adalah sangat penting. Sebagai tenaga penjual, kita harus memiliki banyak informasi tentang suatu produk sehingga dapat menjelaskan tentang produk tersebut. Nah, keterampilan kita dalam menjalankan tugas dan juga berkomunikasi itu bisa dilakukan dengan kualitas pelayanan yang baik bagi customer. Jika kualitas pelayanan yang baik, maka customer pun maka mereka akan loyal untuk membeli barang-barang kita. Yang kedua, total peminat terhadap sebuah produk oleh kelompok konsumen, yaitu dengan cara melihat peluang banyaknya orang yang akan memakai produk kita. Misalnya mereka memiliki usaha hijab, itu bisa digunakan oleh semua kalangan, entah itu ibu-ibu, remaja, dewasa, tua, dan lain-lainnya. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dan diperhatikan saat survei antara lain yang pertama mengenai perilaku konsumen. Setelah melakukan wawancara dengan pemilik usaha Najah Scrub, adapun perilaku pembelian online terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama ada visiting ataupun search. Nah, calon pembeli mengakses situs e-commerce yang sudah ada. Nah, kunjungannya ini dilakukan setelah mengidentifikasi kebutuhan yang ingin dibeli. Namun ada pula yang hanya sekedar ingin meluangkan waktunya melihat-lihat produk dan ataupun promo yang ditawarkan oleh pihak e-commerce. Misalnya nih, kayak misalnya kalau misalnya di Shopee itu setiap tanggal 10 bulan 10 ataupun tanggal 1 bulan 1, tanggal 2 bulan 2 itu selalu ada promo dari e-commerce. Itu biasanya dari pemilik usaha itu sedang berbondong-bondong mengupload dan juga memberikan peluang terbaik untuk memberikan promo terbaik untuk saat itu. Selanjutnya ada processing, yaitu setelah seseorang melakukan kunjungan ataupun pencarian dan menemukan produk ataupun jasa yang cocok bagi mereka, ia kemudian akan melakukan pembelian. Nah, ada beberapa hal yang melatar belakangi pembelian seseorang di situs e-commerce. Yang pertama, seseorang melakukan pembelian karena memang membutuhkan barang ataupun jasa tersebut. Yang kedua, seseorang melakukan pembelian itu karena dia tertarik dengan promo yang ditawarkan oleh penyedia layanan e-commerce. Jadi kita nih suka sekali nih kalau misalnya ada promo pasti kita akan membeli. Selanjutnya yang ketiga ada multi channel shopping, adalah fitur yang disediakan oleh situs e-commerce dalam bentuk penyediaan berbagai macam jalur atau cara pembelian bagi konsumennya. Nah, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan nilai belanja konsumen. Konsumen yang akan membeli bisa membeli produk dengan cara yang disenanginya. Nah, yang kedua ada tingkat kompetensi penjualan. Mungkin itu sudah dibahas tadi. Tingkat kompetensi penjualan itu yaitu kemampuan tenaga penjual untuk mengenalkan produk, memasarkan dan meyakinkan pelanggan supaya mau berjalin hubungan dengan mereka.
Salah satunya itu tadi bisa dilakukan dengan kualitas pelayanan yang baik. Selanjutnya, nah kita nih harus tahu tempat usaha kita. Nah, usaha dari Najah Scrub ini dijalankan kan mereka menjalankannya secara online, jadi tidak memerlukan ruang yang besar untuk penyimpanan barang tersebut. Barang yang dijual ataupun hijab tersebut yang ingin dijual harus dipesan terlebih dahulu oleh konsumen baru bisa diproduksi. Mengingat Najah Scrub ini pemilik dari usaha tersebut juga masih mahasiswa, jadi masih di sini juga tidak ada tempat yang pas untuk menampung barang-barang yang sudah ready. Jadi mereka menggunakan konsep tersebut dalam proses penjualan. Pembeli harus memesan terlebih dahulu baru bisa diproduksi. Adapun referensi, setelah saya melakukan wawancara dengan pemilik usaha hijab tadi, jenis usaha yang akan saya pilih adalah jenis usaha yang akan saya jalankan adalah fashion tas. Nah, sama-sama hijab dan tas ini kan termasuk kategori fashion. Jadi lebih kurang pasti akan sama permasalahannya. Jadi, nah, jenis usaha yang akan saya jalankan adalah fashion tas ataupun tote bag. Saat ini kan tote bag ini sedang booming-boomingnya. Kenapa saya memilih tas? Karena tas hampir semua umur menggunakannya, baik para pelajar ataupun remaja maupun para mahasiswa ataupun dewasa, baik putra maupun putri. Sekarang hampir semua menggunakan tote bag ataupun tas. Nah, tapi di sini target konsumen saya ini yaitu wanita. Nah, tas, kenapa saya memilih tas juga? Karena tas membantu kita untuk menyimpan barang-barang keperluan. Nah, untuk itu menurut saya tote bag merupakan jenis usaha yang cocok untuk saya jalankan. Adapun visi misi usaha saya, kita kan dalam membangun usaha ini harus ada visi misi agar kita konsisten terhadap bisnis yang ingin kita jalankan. Adapun visi misi saya itu yang pertama, visi menjadi penjual tas yang senantiasa mampu bersaing dengan sehat dalam era modern ini. Adapun misi penjualan tas saya ini yaitu yang pertama, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan selalu menyediakan produk yang berkualitas tinggi dan dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, meningkatkan minat remaja dan dewasa putri untuk bergaya trendy dengan menjual produk-produk tas yang menarik dan juga cantik. Yang ketiga, memberikan layanan terbaik kepada para konsumen. Adapun tempat usaha, saya memilih tempat usaha di Darussalam karena saya sekarang sedang berada di Darussalam. Nah, hubung usaha yang akan saya jalankan ini proses penjualannya juga berbentuk online. Jadi saya mengikuti metode yang pemilik usaha sebelumnya yaitu Najah Scrub ini. Maka ketika orang konsumen ingin membeli barang saya, maka dia harus memesan terlebih dahulu baru bisa diproduksi. Baru bisa dikirimkan. Karena mengingat juga tempat saya masih kecil dan ini usaha saya lakukan dari nol, jadi memang harus dilakukan serba dari nol. Hal-hal yang saya harus perhatikan juga di dalam pesan-pesan dari pemilik usaha Najah Scrub ini untuk saya itu hal-hal yang harus saya perhatikan itu yang pertama, memantau kondisi pasar dan terus belajar. Karena di dalam dunia bisnis erat kaitannya dan sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar, maka berusahalah untuk terus memantau kondisi pasar dan belajar mengenai hal-hal tersebut secara efisien. Kita bisa belajar dari pengalaman sendiri dengan menjalankan bisnis ataupun meminta pendapat mereka yang sudah terlebih dulu turun di sebuah bisnis yang bertahan hingga kini atau yang sudah mengalami. Nah, memantau kondisi pasar ini kan juga sangat diperlukan karena pasti setiap zaman, setiap tahun pasti akan ada selalu bentuk-bentuk ataupun model-model baru yang dikeluarkan. Jadi kita harus bisa perubahan-perubahan tersebut. Yang kedua, rutin berpromosi, mendirikan usaha
mendirikan usaha apapun tak akan bertahan jika kita tidak melakukan pemasaran yang baik. Nah, cara promosi bisnis bermacam-macam, namun cara yang paling tepat di era digital saat ini adalah promosi bisnis dengan internet marketing, karena sangat efisien dan efektif dalam membangun pasar. Bisa dilakukan dengan menggunakan semua media sosial yang ada, entah itu WA, Instagram, Facebook ataupun lainnya. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.